Ya, baik. Ini adalah tugas presentasi dari mata kuliah Eksegese Perjanjian Baru dengan judul Gereja Virtual. Eh, pada Sekolah Tinggi Teologi REM atau Rahmat Emmanuel Ministry dengan dosen pengampu adalah Dr. Joshua Mangiri Sinaga MTH MPDK. Dan penyusunnya adalah saya sendiri, yaitu Robi Tarigan. Ya, baik. Demikian di awal. Oke, kita akan membahas tentang gereja virtual dan pembahasan pada gereja virtual ini mengambil firman Tuhan pada 1 Korintus 15 secara keseluruhan, walaupun nanti kita akan fokus membahas kepada 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 karena disitulah kaitannya mengenai ayat firman Tuhan yang mengenai tentang gereja virtual. Oke, baik, sebentar. Saya ingin membacakan ya. Ada 3 terjemahan di sini dalam bahasa Greek atau Yunani, New Testament ya, di 1 Korintus 5 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan dalam bahasa Yunaninya. Ego mengar apeini ho soma paremi de ho pneuma krino. Hos paremi ho houtos katergazomai. En ho onoma ho kurios ego leusous sunago su kai ho emos pneuma sun ho dunamis ho kurios ego leusous. Nah, dalam terjemahan King James Version dituliskan dalam 1 Korintus 5 ayat 3 ya, 1 Corinthians 5 chapter verse ya. Chapter 5 verse 3 and 4. For I verily, as absent in the body, but present in spirit, have judged already, as though I was present, concerning him that had so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye gather together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ. Oke, dalam bahasa Indonesia terjemahan barunya dikatakan 1 Korintus 5 ayat yang ketiga dan keempat, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Oke, itu adalah 3 terjemahan dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dalam bahasa Yunani, New Testament, dan juga terjemahan King James Version dan juga Indonesia terjemahan baru. Oke, baik, kita akan lanjut di slide berikutnya. Nah, ada beberapa catatan-catatan dalam kesulitan mengekseget yang kita lakukan dalam eksegetis yang saya lakukan, yang penyusun lakukan dalam kesulitan eksegetis di tugas presentasi ini. Yang pertama adalah ketidakmampuan penyusun dalam bahasa Yunani. Penyusun dalam hal ini adalah saya sendiri, terbatas dalam berbahasa Yunani. Lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan serta pemahaman penyusun terhadap metode menganalisa firman Tuhan secara eksegese. Memang ini pertama kali karena saya baru kuliah teologi, ini pertama kali saya juga kuliah teologi, mengambil langsung program magister. Bukan berarti pengetahuan dan pemahaman saya sampai di sini saja, tapi karena memang ini adalah hal yang pertama yang saya lakukan, mungkin dengan terus-menerus saya belajar pengetahuan serta pemahaman saya untuk mengeksegese firman Tuhan akan semakin lebih berkembang. Lalu yang ketiga, masih baru dalam menggunakan aplikasi Alkitab yang mendukung tugas presentasi ini ya. Kita akan membahas historis dan juga latar belakang daripada 1 Korintus 5 ini.
1 Korintus 5 ini adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ketika Rasul Paulus ada di kota Efesus. Dan dia menulis 1 Korintus 5 ini historis dan juga latar belakangnya adalah adanya laporan atau informasi tentang dosa percabulan. Bahkan dosa percabulan yang tidak wajar yang ditulis dalam 1 Korintus 5 ini juga hidup, ada beberapa orang yang hidup dengan istri ayahnya, baik yang terjadi di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Jadi Paulus ingin membahas tentang informasi dan laporan-laporan tentang dosa percabulan yang terjadi baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Bahkan ada dosa-dosa yang sebenarnya Paulus katakan itu dosa-dosa yang tidak dilakukan sebenarnya oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi ada di dalam jemaat Korintus, sehingga Paulus akhirnya menuliskan 1 Korintus pasal 5 ini. Dan juga yang kedua, Paulus mengarahkan, menasihati, menuntun, ya, memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan nasihat kepada jemaat Korintus agar menjauhi baik ajaran ataupun kumpulan orang-orang tentang dosa percabulan ini, ya. Jadi Paulus mengarahkan, menasihati supaya orang-orang Korintus menjauhi baik ajarannya maupun kumpulan-kumpulan orangnya, di mana ada orang-orang dan ajaran-ajaran yang menyatakan tentang dosa percabulan, baik itu ajaran maupun tindakan dan perilakunya, baik yang ada di luar jemaat maupun saudara-saudara yang ada di dalam jemaat. Bahkan Paulus berkata, kucilkan mereka, jauhi mereka, karena mereka itu seperti ragi, ya, dan mereka ragi yang lama, dan kita harus ada menjadi ragi yang baru. Nah, jadi karena hal ini Paulus menulis 1 Korintus 5 ini, 1 Korintus 5. Nah, kita akan melihat batasan-batasan teks. Pada 1 Korintus 5 ayat yang ketiga, ya, 1 Korintus 5 ayat yang ketiga, mungkin dalam bahasa Yunani ya, ego men gar apeme ho soma pareme de, ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut bahwa indeed though being absent in body, being present now. Jadi Paulus hadir di dalam seperti dia hadir, seperti tubuhnya hadir saat ini juga, sekarang ini, gitu ya. Nah, hanya saja di dalam versi King James-nya, kata sekarang maupun di terjemahan bahasa Indonesianya, Indonesia Terjemahan Baru, kata sekarang itu tidak ada, ya. Tapi ada di Alkitab bahasa Yunaninya, Greek New Testament. Lalu juga ya ada kamu dan aku di situ, ya. Ada kata kamu dan aku. Nah, dalam bahasa Yunaninya ditulis you and me, gitu ya. Kamu dan aku itu ditulis dengan kata sukai ho emos, ya. Sukai ho emos. Nah, dalam bahasa Inggris Alkitab King James Version-nya itu tidak disebutkan, hanya dituliskan when ye are gathered together and my spirit, gitu ya. Hanya and my spirit, hanya hanya rohku saja, di dalam bahasa King James-nya tulisannya rohku saja, ya. Tulisannya dengan rohku. Tapi dalam bahasa Yunaninya dikatakan kamu dan aku di dalam roh, gitu ya. Kamu dan aku di dalam roh, tetapi di dalam bahasa King James Version-nya tidak dituliskan kamu, ya, hanya aku saja. Namun dalam bahasa Indonesia Terjemahan Barunya, nah ini yang uniknya, malahan dituliskan, ya. Malahan dituliskan kamu bersama-sama dengan aku, gitu ya. Kamu bersama-sama dengan aku.
Sebelumnya dibilang dalam roh kamu bersama-sama dengan aku. Nah, ini unik, menarik juga karena sepengetahuan saya dalam bahasa Alkitab dalam terjemahan King James itu yang lebih mendekati dengan bahasa Yunani ya. Namun di sini bahkan bahasa Indonesia terjemahan barunya lebih lengkap ya, maksudnya ada kata kamu dan bersama-sama dengan aku. You and me dalam bahasa Yunaninya itu disebutkan sukai ho emos ya. Nah, namun di dalam bahasa King James Version-nya itu for I verily as absent in body but present in spirit. Kata but tapi itu sebenarnya tidak muncul di dalam bahasa Yunani-nya. Dan juga have judged already as though I were present concerning ya, kata concerning juga sebenarnya tidak ada juga ya di apa tentang ya, tentang itu atau concerning tidak ada juga dalam bahasa Yunaninya. Ya mungkin nanti Bapak dosen, Bapak Joshua, Bapak Dr. Joshua bisa juga meneliti apa bukan meneliti tapi mengkoreksi apakah hal ini benar atau tidak. Lalu di bahasa di Alkitab Indonesia terjemahan barunya juga sama ya, sebab aku sekalipun secara badan tidak hadir, tetapi kata tetapi itu tidak ada pada bahasa Alkitab Greek-nya ya, bahasa Yunani-nya. Nah, yang menarik juga pada 1 Korintus 5 ayat 4 ayat ini langsung ditulis dengan bila mana kita berkumpul ya. Bila mana kita berkumpul. Sebenarnya dalam bahasa Yunaninya dan di dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya ada tulisan enho onoma ho kurius ego lesos. Harusnya ada tulisan in the name of the Lord of Jesus. Harusnya ada dibuka 1 Korintus 5 ayat 4 itu dibuka dengan di dalam nama Tuhan Yesus atau dalam bahasa King James-nya dituliskan juga in the name of our Lord Jesus Christ gitu ya. Nah, tapi di dalam bahasa Indonesia terjemahan barunya tidak ada kata pembuka itu. Dia langsung bila mana kita berkumpul tidak ada kata bersama-samanya ya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, harusnya bila mana kita berkumpul bersama-sama. Kata bersama-samanya tidak ada di situ, tidak dituliskan. Harusnya di dalam bahasa Yunaninya di Alkitab Greek New Testament-nya itu ada kata bersama-sama ya. Having been gathered together gitu ya, itu ditulis dengan sunago dalam bahasa Yunaninya. Namun tidak ada kata bersama-samanya, cuman bila kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Tuhan Yesus, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Oke, itu batasan teks. Oke, nah ini adalah pembahasan kita yang akan kita fokuskan menjadi tema kita, menjadi tema saya atau topik saya dalam presentasi ini yaitu gereja virtual. Sebagai penyusun daripada presentasi ini, saya ingin membahas fokus kepada hal ini. Walaupun sebenarnya di dalam 1 Korintus 5 ini pembahasan yang dibahas oleh Paulus mengenai dosa percabulan. Ya, namun saya coba bacakan sebentar dalam terjemahan bahasa Indonesianya, sebab 1 Korintus 5 ayat 3 dan 4, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Nah, ini yang menjadi poin saya dalam menyampaikan gereja virtual ini adalah di tengah-tengah, yang pertama adalah di tengah-tengah nasihat Paulus mengenai nasihat akan dosa percabulan kepada jemaat Korintus, muncul perkataan Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 3 sampai 4
yang menjadi konsep yang mewakili konsep gereja virtual hari-hari ini ya. Jadi ada sesuatu yang menarik karena pada dasarnya Paulus sedang berbicara dan menulis ya tentang dosa percabulan. Dia menegur, menasihati jemaat Korintus supaya jangan melakukan dosa percabulan, menjauhi orang-orang kumpulan-kumpulan yang melakukan dosa percabulan. Bahkan kalau ada di antara mereka jemaat-jemaat bukan yang di luar mereka, tapi ada yang di tengah-tengah jemaat, kucilkan, jauhkan mereka supaya mereka tidak ada di tengah-tengah kamu lagi orang-orang yang melakukan dosa percabulan itu. Nah, yang menarik dan yang luar biasa, di tengah-tengah nasihat Paulus itu muncul dua ayat firman Tuhan yang menuliskan begini, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Nah, seakan-akan ketika Paulus sedang menulis ini, seakan-akan ayat 3 dan 4 ini adalah semacam sebuah nubuatan ya, walaupun sadar atau tidak sadar dilakukan oleh Paulus, seakan-akan seperti tulisan atau nubuatan yang sangat cocok dengan kejadian hari-hari ini bicara tentang virtual. Ya, konsep virtual di mana orang bisa berada di mana saja tanpa badannya hadir, tapi sebenarnya dia hadir, seakan-akan badannya hadir, walaupun badannya tidak hadir. Nah, itu yang dituliskan oleh Paulus. Jadi menarik sekali ayat 3 dan 4 ini muncul di tengah-tengah nasihat Paulus akan dosa percabulan bagi jemaat Korintus. Jadi kalau kalau bisa dibilang, tidak ada satupun yang menjadi kebetulan dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai segala macam cara, segala macam kejadian untuk hal-hal yang bisa kita butuhkan nanti di depan sana. Ya, kita bisa butuh apapun, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi hari ini kita membaca sesuatu buku yang nanti kita akan butuhkan di 5 tahun, 6 tahun, bahkan di 10, bahkan 20 tahun ke depan. Karena ayat ini seakan-akan mewakili tentang gereja virtual itu sudah dituliskan oleh Paulus di Alkitab. Ya. Nah, poin yang kedua, saya jadi meyakini bahwa gereja virtual itu bukanlah bicara mengenai Alkitabiah atau tidak Alkitabiahnya sebenarnya. Banyak gereja-gereja sebenarnya bertanya-tanya ya, khususnya orang Kristen juga, wah ini virtual ini Alkitabiah atau tidak gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini benar Alkitab atau Alkitabiah? Walaupun tulisan Paulus bisa mewakili, tetapi itu sifatnya masih interpretasi, apakah benar-benar iya atau tidak, ya semuanya bukan salah atau benar. Jadi kalau menurut saya bukan bicara itu Alkitabiah atau tidak Alkitabiah, karena sebenarnya banyak hal juga yang kita lakukan dalam pelayanan belum tentu itu benar-benar Alkitabiah, tetapi masalahnya firman Tuhan juga katakan, namun segala sesuatu perlu diuji. Bukanlah boleh atau tidak, tapi apakah itu membangun atau tidak membangun, berguna atau tidak berguna. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, ayat yang ke-23 katakan, segala sesuatu diperbolehkan. Ya, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Pertanyaannya, apakah ini berguna atau tidak? Apakah ini membangun atau tidak? Nah, waktu COVID datang dan membuat akhirnya orang harus melakukan PSBB waktu itu, lockdown, bahkan harus tidak boleh berkumpul secara ibadah onsite. Nah, akhirnya gereja-gereja melakukan ibadah secara online. Dan hanya itu yang terbaik yang kita bisa miliki pada waktu itu. Karena sekarang kita sudah bisa melakukan ibadah secara onsite. Dan rasanya pada waktu itu, ibadah online atau gereja virtual sangat-sangat membangun, sangat-sangat berguna bagi banyak orang. Jadi kalau mau dibilang gereja virtual boleh atau tidak, Alkitabiah atau tidak,
Menurut saya bukan itu masalahnya, tetapi masalahnya adalah itu membangun dan itu berguna. Nah, yang ketiga, yang menjadi poin ketiga, gereja virtual itu difasilitasi oleh teknologi internet, aplikasi, serta media sosial. Jika semua itu digunakan untuk tujuan pemberitaan Injil, serta pengenalan akan Allah, maka hal tersebut adalah positif dan perlu dilakukan serta dikembangkan secara terus-menerus. Jadi menurut saya, bukan masalah boleh atau tidak boleh, Alkitabiah atau tidak Alkitabiah, tapi ya walaupun Alkitabiah itu penting, ya, tapi yang lebih penting lagi adalah eh, eh, ya Alkitabiahnya penting ya. Maksud saya Alkitabiahnya penting, tetapi waktu kita lihat tujuannya ternyata jauh lebih luar biasa lagi. Bahwa tujuannya digunakan sebagai pemberitaan Injil, pengenalan akan Allah. Kalau ditanya internet baik atau tidak, media sosial baik atau tidak, aplikasi-aplikasi lainnya baik atau tidak, itu sama kita kayak ngomong, pisau itu jahat atau enggak? Tergantung orang yang menggunakannya. Pisau itu bisa jadi jahat kalau ditujuan untuk membunuh, kalau tujuan untuk melukai orang. Tapi pisau itu bisa jadi baik dan sangat berguna sekali kalau tujuannya untuk dipakai untuk menolong kita, membantu kita memasak di dapur, memotong sayuran, memotong ikan, daging, dan yang lain-lainnya. Gitu. Nah, jadi eh, kalau tujuan daripada internet, aplikasi-aplikasinya, serta media-media sosial, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil, serta memberitakan pengenalan akan Allah, maka saya pikir gereja virtual itu adalah sesuatu yang sangat positif dan sangat membangun. Saya pikir hal ini positif. Sama seperti saya tutup dengan ini, sama seperti dulu awal-awal waktu BlackBerry masuk ya, ada beberapa hamba Tuhan yang berkata, wah jangan pakai BlackBerry. Wah ada beberapa juga teman-teman saya berkata jangan BlackBerry. Beberapa negara juga bilang jangan pakai BlackBerry. Hamba-hamba Tuhan bahkan bilang jangan BlackBerry. Itu awal-awal ada yang berkata entah itu antichrist atau apa semua segala macam. Saya pernah mengalami hal itu. Tapi saya termasuk juga orang yang lama menggunakan BlackBerry akhirnya. Tapi akhirnya saya gunakan juga. Ternyata akhirnya waktu saya perhatikan, saya lihat BlackBerry semua orang pada pakai, semua orang menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi, semua orang bisa memberitakan firman Tuhan, yang dulu kita hanya bisa one by one komunikasi, tapi pada waktu itu semenjak ada BlackBerry, kita bisa one by 10 gitu ya, kita bisa buat grup yang isinya bisa 20 orang, bahkan 50 orang pada waktu itu, ditambah lagi akhirnya ada Android dan yang lain-lain, ada WhatsApp grup yang bisa sampai 200 member di grupnya, dan akhirnya pada waktu itu saya menggunakan juga BlackBerry. Ada gereja-gereja akhirnya yang enggak bilang, wah jangan, hamba Tuhan bilang jangan, tapi akhirnya pakai juga. Nah, kadang-kadang kita gereja jadi gaptek, Kristen juga jadi gaptek. Kita bilang jangan, tapi pada akhirnya pakai juga. Karena apa? Karena kita mungkin terlalu fanatik gitu ya, tidak mengerti sisi firman Tuhannya dan juga tujuan daripada penggunaannya apakah membangun atau berguna. Nah, mungkin kita tidak bisa menjudge begitu saja mengenai gereja virtual ini. Sampai hari ini juga saya masih mempelajarinya, saya masih mengikutinya. Selagi itu adalah sesuatu yang positif dan yang baik dan tujuannya untuk memberitakan Injil dan memberitakan pengenalan akan Allah, saya pikir gereja virtual sah-sah saja dan bisa digunakan dan dikembangkan secara terus-menerus. Demikian pandangan eksegesis saya mengenai 1 Korintus 5 ayat 3 dan 4 dengan tema dengan judul gereja virtual. Tuhan Yesus memberkati.